Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akhlasan nasi khalqan wa qalbah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ikhwan wal akhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini insyaallah kita terus mengkaji dan mempelajari di antara salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan bab muamalah. Di mana saat ini kita masih melanjutkan ya tentang keutamaan yang mengajarkan suatu ilmu. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khumrun na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk kepada seorang laki-laki melalui dirimu, ya, adalah lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai onta merah, yaitu harta yang paling berharga. Artinya apa? Ketika ada seorang pengajar mengajarkan ilmu, ya, ini lebih baik ya daripada onta yang sangat berharga. Artinya apa? Ya, ketika kita misalkan menjadi seorang pengajar, ya, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, tidaklah yang kita harapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup bagi kita. Allah akan memberikan ya sebaik-baik harta di dunia ini. Kalau di zaman dulu teman-teman, onta yang berwarna kemerah-merahan itu adalah onta yang prestige, ya, onta yang premium, ya, yang harganya pun mahal. Ya, kalau misalkan harga onta sekarang 35 jutaan kayak gitu, itu onta yang biasa. Kalau onta yang bagus bisa sampai ya 100 bahkan sampai 200 jutaan teman-teman. Jadi ya Ibnu Abbas kemudian berkata radhiyallahu an, innal ladzina yu'alliman nasa al khaira tastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al hutu fil bahri. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya, semua hewan-hewan termasuk ikan yang berada di lautan memohonkan ampunan ya kepada para penuntut ilmu, ya, memohon ampunan kepada Allah untuknya. Orang yang mengajarkan dan orang yang belajar ya ilmu agama. Maka semakna juga dalam ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sungguh mulia orang-orang yang mengajarkan ilmu agama dan orang-orang yang belajar. Ya, dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Bahkan makhluk Allah yang berada di lautan, ya. Coba kita renungkan teman-teman, saat kita belajar mengendarai kendaraan, sepeda motor ataupun mobil, ataupun sepeda, bahkan jalan kaki sekalipun, pasti kita melewati kali, melewati sungai, melewati selokan-selokan yang di sana ya berisi makhluk-makhluk Allah, ya, ikan-ikan kecil. Mereka meminta ampun untuk kita. Ya, bahkan dalam hadis ya dikatakan hatta namlatu fi zuhriha. Bahkan ya seekor semut yang berada di lubangnya. Kenapa? Karena orang yang mengajarkan kebaikan, ya, dia akan memberikan manfaat juga bagi para hewan-hewan. Ya, contohnya para hewan yang kemudian bagaimana memperlakukan ya hewan dengan baik. Ya, semut itu kan makhluk Allah yang kecil, yang mudah sekali terbunuh. Kalau seorang pelajar, seorang pengajar
Bahkan ya, dia tidak mau melukai ya sekecil daripada makhluk Allah. Ya, kalau dia bisa melihat di depannya ada semut, dia tidak akan mau untuk menginjak semut itu. Maka daripada itu mereka memintakan ampun kepada kita. Ya, itu luar biasa teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya beberapa ya pembelajaran ya seputar ilmu agama ya. Jadi ilmu ini ada yang fardu ain dan juga fardu kifayah. Nah, jadi fardu ain ini seperti ya kita mempelajari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi. Maka ini hukumnya wajib ya. Wajib kita menuntut ilmu. Masuknya adalah i'tiqadiyah, yaitu keyakinan. Jadi kita mempelajari ilmu agama berdasarkan i'tiqad kita, keyakinan kita. Kita mencari agama Islam, ya, mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kewajiban bagi kita, yang tidak bisa digugurkan kewajiban ini oleh orang lain, ya. Jadi fardu ain ini tidak bisa digugurkan, ya, harus kita yang belajar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa, ya, tingkatan yang paling tinggi di surga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan ya kita akan bersama dengan satu derajat ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Siapa? Mereka penuntut ilmu. Ya, bahkan dijaminkan man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidah fil jannah. Ya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang dia meninggal dunia saat menuntut ilmu agama, tujuannya adalah untuk menghidupkan agama Allah, maka antara dirinya dengan para nabi adalah satu derajat di surga. Jadi teman-temanku yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi ya secara mursal dan juga oleh Hasan Al-Basri. Diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani dalam ya Al-Mu'jam Al-Awsat dari Ibnu Abbas. Al-Haythami berkata, Majma' Al-Zawaid, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ja'ad ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, duhai gerangan diriku, apa yang dihadapkan oleh orang yang tidak mendapatkan ilmu, dan sebaliknya apa yang tidak didapatkan oleh orang yang mendapatkan ilmu. Jadi beda orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian membagi juga ilmu ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini ya seperti ilmu tentang hukum warisan, ya. Ini hukumnya fardu kifayah, teman-teman, ya. Karena nanti berhubungan dengan mempelajari ilmu hisab atau ilmu matematika, ya. Jadi ilmu yang fardu ain adalah ilmu ya tentang Al-Quran dan juga sunnah. Ya, sunnah Rasul. Ya, untuk apa? Untuk diri kita sendiri dan tidak bisa digugurkan. Ya. Dan banyak macamnya lagi ya, seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bahasa, teman-teman. Nah, ini juga ilmu ya, ilmu-ilmu yang dikatakan adalah fardu kifayah. Adapun ilmu muamalat hamba kepada Tuhannya, ada ilmu tentang keadaan-keadaan hati seperti rasa takut, harapan, jujur, ikhlas, dan lainnya. Dengan ilmu inilah para ulama terangkat derajatnya dengan mewujudkan nama-nama ya menjadi masyhur seperti Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Nah, maka ya ketika seseorang mempelajari ilmu agama, maka Allah akan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian kita masuk adab-adab mencari ilmu, ya. Pengajar dan penyakit-penyakit ilmu. Berikut juga keterangan tentang ulama-ulama yang dan ulama-ulama akhirat. Ya, pertama, mencari ilmu hendaknya mendahulukan kebersihan jiwa. Jadi ketika teman-teman semuanya ingin mempelajari suatu ilmu apapun itu, ilmu Quran contohnya, bersihkan jiwa. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Jum'ah Allah mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Ya, dialah yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada para ummiyin, orang-orang yang buta huruf, seorang rasul. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kemudian membacakan ayat-ayat Allah. Ingat, membacakan teman-teman. Al-Quran ini pertama kali Allah turunkan Iqra, artinya dibaca. Dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa yang dilakukan? Wa yuzakkihim. Dibersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran jiwa. Jadi bisa difilter siapa di antara mereka yang bisa menerima ilmu agama dengan baik. Siapa di antara mereka yang hatinya masih lembut, masih bisa menerima. Lihatlah Abu Jahal, lihatlah Abu Lahab, lihatlah Sumayyah, lihatlah Sumayyah bin Al-Mughirah. Ya, mereka semua orang-orang yang menolak agama Allah. Kenapa? Karena hati mereka penuh dengan penyakit, teman-teman. Ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa amarah. Maka orang-orang yang memiliki hati seperti ini sangat mustahil baginya untuk menerima hidayah Allah. Penting, ya, misalkan di antara keluarga kita, ya, serasa kayaknya kurang sekali hidayah ini masuk dalam diri dia. Bisa jadi masih ada penyakit hati. Makanya penyakit itulah yang kemudian kita obati. Misalkan memang dia nggak bisa menerima kebaikan karena pusing dengan problematika hidupnya, dia punya hutang di mana-mana, maka kalau bisa kita kita ringankan kehidupan dia, apa yang menjadi beban dalam hidupnya, kemudian ajak dia untuk kembali kepada Allah. Ya, misalkan juga ada problematika dalam rumah tangganya, problematika pada anak-anaknya, kita bantu untuk selesaikan, habis itu kita ajak. Beginilah metode para ulama zaman dahulu. Teringat suatu film, teman-teman, ya, bagus ya filmnya ini, Sang Pencerah, cuman disayangkan ya, salah satu aktornya kemudian murtad, keluar dari Islam. Ya, filmnya ini ada salah satu yang saya tonton waktu itu, udah lama sekali, waktu saya masih di Jogja. Ya, mengajar, sebelum mereka mengajarkan ilmu agama, jadi para ilmid atau para thalabul ilminya yang siap untuk diajarkan, ya paling tidak mereka bersihkan ya dirinya. Ya, mereka bantu untuk mandi, ya karena memang orang dulu jarang mandi, teman-teman, ya. Ya, jadi dimandikan dulu, dibersihkan, kemudian dipakaikan pakaian yang bersih, kemudian baru diajarkan ilmu. Itu secara lahiriah, teman-teman. Nah, ini secara batiniah. Kalau bicara tentang bagaimana adab seseorang mendatangi majelis ta'lim, ya, seorang perempuan yang tidak berhijab sekalipun ketika datang ke masjid, dia akan menggunakan hijabnya, itu pasti. Jadi nggak usah diatur lagi masalah lahiriah lah. Ya, perlu ya mungkin suatu keadaan, tapi yang di sini paling penting adalah hatinya. Bersihkan dulu jiwanya. Ya, maka dia harus memutuskan hubungan-hubungan ya dengan cara menyibukkan ya hubungan-hubungan yang menyibukkan dirinya ya, dari perkara agama. Karena bila konsentrasi sudah bercabang, ia tidak sanggup ya mengetahui tentang hakikat ilmu. Benar. Kalau dia tidak fokus dalam belajar, misalkan dalam suatu majelis, ya, dia menuntut ilmu, tapi dia masih memikirkan berbagai macam problematika hidup dia. Contoh sajalah teman-teman, saat kita sholat, kita lupa untuk ya mengunci ya kendaraan kita, atau kuncinya tertinggal ya di kendaraan. Apa yang terjadi? Kita masih disibukkan perkara dunia, betul tidak? Maka sholatnya nggak akan khusyuk. Begitupun kita saat berthalabul ilmi, ya, pikirannya masih nggak fokus, ya, masih ada problematika di rumah tangga, di anak-anak. Selesaikan itu dulu, belajar. Ya, kalaupun belum selesai, yang penting masih bisa membagi kefokusannya. Ya, jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, as-salaf, ya, para salafus saleh dahulu mendahulukan atau lebih memprioritaskan ilmu di atas segala sesuatu. Ilmu di sini adalah adab, teman-teman. Jadi adab, bagaimana hati ini bersih, bagaimana hati ini ya bisa menerima. Ya, al-adab ala kulli syai'in wal ilmu qabla qawli wal amal. Jadi adab ya sebelum sesuatu.
bersihkan jiwa sebelum kita belajar. Maka di sana akan ada datangnya ilmu, ya, karena adab dengan ilmu harus selalu jalan berbarengan. Tidak bisa dipisahkan antara adab dengan ilmu. Orang yang berilmu beradab, orang yang beradab harus berilmu. Ya, disitulah kemudian dituntun. Karena ilmu akan menuntun adab yang baik. Ya, memang ada orang secara natural, secara original, ya, mereka sudah beradab karena mereka mempelajari tata krama dengan baik. Ini namanya ilmu. Tata krama itu ilmu, teman-teman. Tapi memang, ya, pertama kali adalah, ya, tata krama adab ini. Adab ini harus dibalut dengan ilmu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah pertama kali kepada orang-orang yang terdekatnya. Karena kalau langsung berdakwah kepada orang yang jauh, orang lain yang tidak dikenal, maka akan timbul masalah yang besar. Gimana Anda mengajari saya, sedangkan keluarga Anda sendiri masih buruk? Ya, jadi Rasulullah SAW dimulai untuk apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, maka berikanlah peringatan di antara keluarga-keluarga terdekatmu, kata Allah. Ini adalah dakwah sirriyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah adab, teman-teman. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau baru menikah di atas umur 40 tahun. Seorang budak wanita dihadiahkan kepada Abu Bakar bin Al-Anbari manakala dia masuk, ya, kepadanya pikirannya tertuju pada sebuah masalah. Namun dia gagal menemukan jawaban dari masalah tersebut. Maka dia berkata, bawalah dia ke penjual budak. Wanita tersebut bertanya, dosa apa yang telah aku lakukan? Dia menjawab, maksudnya Abu Bakar Al-Anbari menjawab, tidak ada, hanya saja hatiku sibuk denganmu. Orang sepertimu seharusnya tidak menghalangiku dari ilmu. Masya Allah. Ya, seorang perempuan, teman-teman, ini fitnah, ya, fitnah syahwat, ya, bagi para thalabul ilmi, ya, yang menjangkit, ya, seluruh para thalabul ilmi, terutama bagi para thalabul ilmi yang belum menikah ataupun yang sudah menikah juga sama, teman-teman. Ya, kalau kita disibukkan artinya perkara dunia, ya, Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia ini Allah katakan, ya, akan diperlihatkan, ya, dihiasi, ya, pandangannya terhadap syahwat. Syahwat apa? Syahwat kepada para wanita, syahwat kepada anak-anak, syahwat kepada tunggangan-tunggangan yang ditunggangi sekarang. Kalau sekarang ya mobil, motor, ya, bahkan Masya Allah, sampai-sampai ada seorang anak yang rela untuk, ya, yang dia berani, ya, untuk apa? Membahayakan keluarganya, orang tuanya, ya, karena ingin membeli motor. Ya, ada juga yang ingin menikah, ya, dia sampai Masya Allah, ya, menikam, ya, membunuh orang tuanya. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan, teman-teman. Karena apa? Karena syahwat. Ya, juga dihiasi fiddah wal zahab, ya, perak dan emas, bahan-bahan tambang yang diambil dari permukaan bumi, teman-teman. Ini yang kemudian menjadikan mata kita memang dihiasi oleh itu, oleh keindahan dunia. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah, ya, di surah Al-Imran ayat 14 ini, ya. Al-Imran adalah surah ketiga. Di ayat 14-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menutup, wallahu indahu husnul ma'ab. Ada yang di sisi Allah, ya, di sisi Allah lah, ya, adalah sesuatu yang paling baik, dan beliau adalah, maksudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, husnul ma'ab, sebaik-baik yang bisa memberikan itu semua. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memang kita dihiasi oleh syahwat dunia. Itu ujian bagi kita. Itu syahwat, teman-teman.
ya, tapi ya harus bisa kita tanggulangi, harus bisa kita hadapi, kemudian kita bisa mendefensnya, ya, agar syahwat itu tidak ya menjangkit hati kita, bahkan sampai pikiran kita, gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai dari mata turun ke hati, kemudian muncul ke pikiran sehingga anggota badan bisa digerakkan. Jangan sampai. Cukup mata melihat, habis itu tahan hati untuk tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man khasyiyar rahmana bil ghaib." Ya, siapakah di antara kalian yang takut kepada Allah tentang perkara yang gaib? Maksudnya apa di sini? Ya, perkara gaib ini apa? Surga ataupun neraka. Kita mengharapkan masuk surga dan kita menghindarkan ya masuk ke dalam neraka, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati-hati yang bersih. Jadi Abu Bakar Al-Anbari di sini bahkan disuruh ya wanita yang dia dikasih ini ya oleh seseorang, dia suruh jual lagi. Ya, bahwa wanita tersebut menyangka, ada apa? Saya salah apa? Enggak, kamu enggak salah apa-apa. Hanya saja apa? Ya, hatiku ini sibuk denganmu. Ya, orang-orang sepertimu seharusnya tidak menghalangiku dari ilmu. Subhanallah. Kemudian pencari ilmu patut menyerahkan kendali dirinya kepada gurunya, seperti orang sakit yang memasrahkan dirinya kepada seorang dokter, bertawaddu kepadanya dan berusaha berkhidmat kepadanya semaksimal mungkin. Perlulah kita yang memiliki seorang guru, perlulah kita memiliki seorang teman yang mampu mengingatkan kita. Sebagaimana Imam Syafi'i ya bercurhat, ya mengadu kepada gurunya tentang buruknya hafalannya. Kemudian gurunya menasihati untuk meninggalkan apa yang namanya kemaksiatan, karena ilmu adalah cahaya dan tidak bisa bercampur dengan kemaksiatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegang pijakan pelana tunggangannya Zaid bin Sabit sambil berkata, seperti inilah kita diperintahkan untuk kita lakukan kepada para ulama kita. Maksudnya adalah di sini ya benar-benar ya dipegang erat. Ya, seorang ulama, ahlul ilm harus selalu menyandarkan dirinya kepada ulama. Kita pembelajar saat ini harus menyadarkan diri kita kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya, yang berkata hadis Al-Quran, ya, bukan berkata dengan hawa nafsunya saja atau membuat sebuah pendalilan yang tidak ada landasannya. Makanya seorang pelajar haruslah penuh dengan kritik, ya, supaya dia bisa mengetahui gurunya ini siapa, ya, dan layak tidak saya mengambil ilmu kepada dirinya. Bila seorang mencari ilmu kemudian menyombongkan diri untuk mengambil ilmu dari orang yang belum memiliki keterkenalan ya atau keunggulan, maka dia adalah orang yang bodoh. Nah, ini juga ya nasihat buat kita semuanya. Ya, para thalabul ilmi hendaknya jangan menyombongkan dirinya ketika dia belajar kepada seorang ulama yang mungkin ulama tersebut belum terkenal, ulama tersebut belum dikenal, ulama tersebut belum masyhur. Ya, jangan kemudian dirinya merasa kalau saya ini udah belajar sama ustadz-ustadz yang sudah terkenal. Ini penyakit hati, teman-teman. Harus kita jauhi. Ikhwan wa akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit hati dan itu merupakan ya tanda kalau kita ini adalah orang yang jahil. Ya, orang yang jahil. Orang yang jahil, karena kita menganggap mungkin diri kita lebih mulia dari orang lain. Ini nggak boleh ya, karena hikmah adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, maka sepatutnya dia mengambilnya. Jadi hikmah adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, maka sepatutnya dia mengambilnya. Ya, bisa saja kita mendapatkan hikmah dari orang yang tidak dikenal siapa dia, mungkin dari tukang parkir. Tapi ingat ya, posisinya di sini kita sudah bisa memfilternya. Belajarlah kepada siapa saja, silahkan. Tapi kalau kita bisa memfilternya, kalau kita belum bisa memfilternya, belajarlah sama orang-orang yang akidahnya selamat. Ini yang pertama. Bagaimana mencari seorang guru? Yang pertama adalah lihat akidahnya, karena ini yang akan menjadi tolak ukur pertama. Mustahil sangat
Disayangkan kalau kita belajar kepada orang yang suka bernyanyi, orang yang suka masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah, semisal dia seorang perokok gurunya, ya mungkin ada hikmah yang diambil, tapi bukan perokoknya yang diambil. Ya kalau bisa mencari guru yang lebih baik dari itu, ambillah. Ya, ambillah ya, ambillah teman-teman. Jadi khudhu min khaytu takhudhu dinakum. Ambillah di mana mereka mengambil agamanya. Ya, jadi cari guru-guru yang selamat akidahnya. Ini yang pertama. Dia takut kepada Allah, bahkan hal yang dimakruhkan pun dia tidak mau melakukannya. Kalau masih ada hal-hal yang dimakruhkan, bakal hal yang diharamkan oleh Allah, ya, dia masih melakukannya, maka lebih baik mencari guru yang lainnya. Bukan berarti kita tidak mau mengambil ilmu darinya, tidak. Kalau mungkin samar-samar atau nasihat atau apapun kita bisa mengambil, tapi dalam masalah akidah kita tidak bisa mengambilnya. Tegas juga kita. Ketika kita memiliki kendaraan, ya misalkan kendaraan kita mereknya Toyota, ya, maka teman-teman semuanya, kalau kendaraan kita rusak, bengkel yang harus kita cari bengkel apa? Tentu bengkel resmi Toyota, karena dialah yang mengeluarkan ya kendaraan ini, mobil ini contohnya. Pasti mereka tahu kalau ada penyakitnya, kalau perlu diganti ya spare part-nya teman-teman. Ya masih kita mau cari bengkel Yamaha atau bengkel Hyundai teman-teman? Tidak. Ya, jadi kita cari. Ketika kita memang mau mencari agama, ya akidah yang benar, akidah yang baik, mempelajari hadis, mempelajari Quran, mempelajari qiraat, ya mempelajari tafsir, mempelajari fikih teman-teman. Kita tahu, kita harus tahu ini yang kita butuhkan dan di mana kita harus belajar ini kepada mereka. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya pencari ilmu meninggalkan pendapatnya karena pendapat gurunya, ya. Sepatutnya dia mengambil, hendaknya pencari ilmu meninggalkan pendapatnya karena ya pendapat gurunya, karena kesalahan guru lebih berguna bagi pencari ilmu daripada kebenaran dirinya, teman-teman. Jadi nggak boleh merasa dirinya lebih mulia, lebih bangga, lebih tinggi ilmunya dari guru yang saya ketika mempelajari suatu ilmu, ya mempelajari, duduk di majelis seorang ustadz, ya, kita merendah diri. Meskipun materi yang diajarkan kita tahu, bahkan kita bisa mengajarkan materi itu, mungkin kita juga merasa kita bisa lebih baik mengajarkan apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Tapi ketika kita bermajelis dengannya, kita sedang duduk, maka disitulah kita thalabul ilmi. Disitulah kita disebut penuntut ilmu. Apa yang harus kita lakukan? Tawadhu, merendah. Dan ini yang sering kita dapati dan saya lakukan. Pasti selalu ada hikmah, selalu ada ibrah yang saya ambil, meskipun materi yang disampaikan ya adalah materi yang saya juga pernah sampaikan itu kepada jamaah di majelis lain, teman-teman. Jadi harusnya seorang penuntut ilmu untuk bertawadhu dan merendahkan dirinya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu yang mulia mengatakan, sesungguhnya di antara hak seorang ulama atas dirimu adalah hendaknya kamu mengucapkan salam kepada hadirin secara umum dan mengkhususkannya dengan kehormatan. Lalu duduk di depannya, jangan menunjuk ke depannya dengan tanganmu, jangan memberi isyarat dengan matamu, jangan banyak bertanya kepadanya, jangan membantunya menjawab, jangan merajuknya bila dia sedang malas, ya, jangan membantahnya bila dia menolak, jangan memegang bajunya bila dia bangkit, jangan menyebarkan rahasianya, jangan menggibah seseorang di depannya, jangan mencari-cari kesalahannya. Bila dia salah, maka maafkanlah. Jangan berkata kepadanya, aku mendengar fulan berkata begini. Jangan pula berkata, aku mendengar fulan mengucapkan berbeda dengan ucapanmu. Jangan membicarakan ulama lain di depannya. Jangan bosan menjadi muridnya dalam waktu yang panjang. Jangan menolak untuk berkhidmah kepadanya. Bila dia mempunyai hajat yang harus ditunaikan, maka dahulilah orang-orang dalam menunaikannya. Karena dia ibarat pohon kurma yang ditunggu kapan sebagian darinya jatuh kepadamu. Subhanallah. Ini adab. Adab yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu. Karena beliau tahu akan datang orang-orang yang dia merasa lebih mulia.
Mungkin dia belajar kepada sahabat yang lainnya. Ketika dia belajar, harus belajar ke Ali, mungkin ada yang berbeda apa yang dia sampaikan. Sahabat Ali sudah mendiktekan, sudah memberitahu. Jangan sampai, teman-teman. Saya ulangi lagi, teman-teman, apa yang diucapkan Ali, sahabat Ali yang mulia. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ini adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Sesungguhnya di antara hak seorang ulama atas diri kita adalah hendaknya kita mengucapkan salam, ya, salam apa? Kepada para hadirin secara umum. Jadi jangan ketika kita baru datang, ya, seakan-akan salam kita harus dijawab oleh beliau yang sedang menyampaikan ilmu. Semisal kita masbuk, kemudian kita datang, assalamualaikum, dengan suara yang keras, ya, dengan tujuan biar guru kita, ustadz kita yang ada di depan podium, ya, yang ada di podium di mimbar itu menjawab salam kita. Jangan, nggak boleh. Cukup salam, assalamualaikum, yang ada di samping kita. Ya, jadi ini adab, teman-teman, adab dalam belajar. Kemudian, ya, mengkhususkannya dengan perhormatan, lalu duduk di depannya, ya, jangan menunjuk di depannya dengan tangan, jadi nggak boleh nunjuk guru, ya, di depannya. Ya, jangan juga memberi isyarat dengan matamu, melirik kanan kiri di depan dia dan lain sebagainya, atau kita membuat wajah yang nyebelin, ya, wajah yang masam kepada dirinya. Misalkan contoh, ketika beliau agak keliru atau agak belibet dalam bicara, kemudian kita, ini nggak boleh, teman-teman, nggak boleh. Wallahi ini ghairul adab, ini bukan suatu adab, teman-teman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan banyak bertanya kepadanya, ya, di depan forum jangan banyak bertanya. Kalau mau banyak bertanya, berdiskusi berdua saja, sharing dengan beliau, ya, dengan ustadz kita, dengan guru kita. Jangan juga membantunya menjawab suatu pertanyaan. Misalkan beliau sudah menjawab pertanyaan dari teman antum, ya, dari teman antuna, ya, saudara dan saudariku, ya, kemudian, ya, menurut antum, menurut kita ini kurang, kemudian kita menambahkan. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian, ya, jangan membantahnya bila dia menolak. Jadi kalau misalkan beliau nggak mau menjawab suatu pertanyaan, jangan kemudian, kenapa Anda nggak mau menjawab pertanyaan? Ingat, Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang meletakkan ilmu usul pertama kali dalam Islam, ya, beliau tidak pernah malu untuk mengucapkan, ana la arif, saya nggak tahu. Wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu, teman-teman. Jangan pernah malu, terutama siapa yang mendengar, ya, nasihat ini, ya, kajian ini, teman-teman, semoga bisa menambah, ya, mudzakarah buat kita. Jangan malu untuk mengucapkan saya tidak tahu ketika ditanya oleh para audiens, oleh para mustami'in, ya, oleh para jamaah. Kemudian, ya, jangan pula mengatakan aku mendengar fulan berkata begini, ya, fulan berkata, jadi membandingkan pendapat, ya, dan berbeda dengan pendapat yang Anda katakan, ini nggak boleh. Kemudian menyebutkan pendapat ulama lain, ya, yang sezaman dengannya, ya, artinya membantah, ya, apa yang diutarakan oleh ustadznya. Ini depan podium, ya, di majelis, ini nggak boleh, ya, ini ghairul adab, ya. Kemudian juga jangan pernah menolak untuk berkhidmah kepadanya. Misalkan ketika kita diminta bantuan, ya, jangan pernah menolak, ya, dia guru kita, ya. Bila dia mempunyai hajat yang harus ditunaikan, maka dahululah orang-orang, ya, dalam menunaikannya. Maka dahululah, ya, guru Anda. Misalkan semisal lagi ngantri toilet, gitu kan, rame, gitu kan, kemudian guru kita mau ke toilet, dahulukan beliau dahulu untuk masuk ke dalam toilet. Ini adab, ya, bagaimana kita menghormati beliau, karena dia ibarat pohon kurma yang ditunggu, ya, kapan sebagian darinya jatuh kepadamu. Jadi teman-teman, kama tadinu tudan, ya, ini dalam sebuah istilah bahasa Arab, ya, ucapan kama tadinu tudan, ya, kamu seperti apa yang telah engkau lakukan kepada orang lain. Kalau kita berperilaku baik kepada orang lain, maka orang lain akan berperilaku baik kepada kita. Kalau kita pernah menjadi, ya, di posisi sebagai seorang murid yang menghormati guru,
suatu saat ketika kita menjadi seorang guru, maka akan ada murid-murid yang kemudian menghormati kita. Allah barik fik teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan suatu hadis datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau berkata, ma sabaqakum Abu Bakrin bikasrati saumin wala salatin walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Abu Bakar telah mengunggulimu, ya, mengungguli kalian dengan banyak puasa dan salat, akan tetapi dengan sesuatu yang bersemayam dalam dadanya. Ini adalah kewajiban-kewajiban mencari ilmu. Mencari ilmu, di awal langkahnya patut menjauhi yang mendengarkan sebuah perbedaan pendapat orang-orang, karena hal itu dapat membingungkan akalnya dan menumpulkan pikirannya. Maka dia patut mengambil yang baik dari segala sesuatu, karena umur tidak cukup panjang untuk menguasai semua ilmu. Kemudian, kemudian memberikan mayoritas waktunya kepada ilmu-ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat, yang dengannya keyakinan direngkuh sebagaimana ia telah direngkuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Rasulullah SAW mengakui hal itu kepadanya, di mana beliau berkata, kalian telah didahului oleh Abu Bakar dalam puasa dan sholat. Jadi Abu Bakar memiliki keistimewaan. Apa itu? Sering berpuasa dan juga sering sholat, teman-teman. Abu Bakar menjaga puasanya dan menjaga sholatnya. Lantas Anda, lantas antum, lantas kalian semuanya, apa yang kalian banggakan? Apa yang saat ini menjadi salah satu ilmu yang paling mulia di mata kalian? Yang di mata teman-teman semuanya. Maka disitulah ungguli teman-teman yang lainnya dari ilmu yang saat ini paling kita muliakan. Mungkin ada yang mengutamakan ilmu Al-Quran, dia berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya dengan baik dan benar. Bahkan bukan hanya itu, dia mempelajari ilmunya untuk bisa diajarkan kepada orang lain. Ada pula yang dia memang benar-benar memfokuskan dirinya untuk apa? Tazkiyatun nafas. Membersihkan hati dan jiwanya dari rasa dengki, karena ada seorang sahabat Nabi yang dijamin surga karena tidak pernah merasa iri, merasa dengki kepada saudaranya. Kemudian juga ada yang masalah sholat. Sahabat ini selalu sholat, selalu puasa, tidak pernah henti-hentinya. Ingat, surga memiliki derajat, dan setiap derajat itu ada pintu-pintunya. Kita mau masuk pintu yang mana? Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad fisabilillah, pintu birrul walidain, atau pintu dari segala pintu, yaitu surga Firdausil A'la. Semua pintu-pintu ini bisa dimasuki, andaikan kita semuanya benar-benar belajar, benar-benar mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalau tidak bisa semuanya, fokuskan satu bidang ilmu saat ini untuk bisa kita pelajari. Allah barik fik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Demikian pembahasan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Next video insya Allah kita akan bahas berbagai macam materi kajian lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanya milik Allah, yang kurang dari kekurangan, kepakiran, kejahilan ilmu saya. Allah barik fik. Kalau mau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman ajukan pertanyaan, bisa secara langsung via kolom komentar, ataupun bisa japri kepada saya melalui WhatsApp. Demikian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا